Program Love Your Child hadir untuk memberikan pencerahan dengan didukung berbagai sumber informasi psikologi terbaru untuk menambah wawasan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita tersayang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Apa kabar anak dan keluarga Anda? Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mengasihi, mendidik anak kita, menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita masih dalam rangkaian seri bagaimana mengenali, bahkan mengatasi kesulitan belajar pada anak. Kalau di episode yang pertama, kita sudah belajar tentang disleksia, yang kedua tentang diskalkulia. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang disgrafia. Tentu saja kita saat ini ada bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina, yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Ibu Helena, kembali kita bertemu Ibu. Iya, shalom. Shalom. Shalom pemirsa semua. Nah, kali ini kita kurang lebih sama masih dalam seri kesulitan belajar pada anak nih Bu Helena. Betul. Karena kan kita mau supaya anak-anak kita semuanya kalau boleh happy dalam belajar. Iya, ya betul kan? sekali. Dan juga kita sudah pelajari di dua materi yang sebelumnya ya. Yes. Jadi kali ini tentang disgrafia. Ya, disleksia udah. Iya. Diskalkulia. Kesulitan belajar matematika ya. Iya, tentang angka. Lalu sekarang disgrafia. Nah, ini disgrafia itu semacam kesulitan belajar tentang apa gitu Ibu Helena? Dis kan kesulitan, grafia ya ingat aja apa itu namanya grafik gitu. Jadi memang ini adalah gangguan belajar atau kesulitan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Jadi ya kan? Kalau yang pertama tentang membaca, terus mengenal angka atau matematika dasar ya, yang ini tentang menulis ya. Jadi bagaimana kita mengenali anak-anak ini sedang mengalami masalah kesulitan belajar untuk menulis seperti apa, itu tentu saja kita perlu melihat observasi dan juga ya menemani ketika kita tahu bahwa dia memang sedang mengalami kesulitan. Ya, jangan dihakimi atau malah di label dengan yang negatif seperti itu. Iya. Jadi tidak semua anak yang mengalami kesulitan belajar itu mereka itu tidak mampu sebenarnya. Tapi mungkin ada penyebab-penyebab yang membuat mereka kesulitan. Betul. Kalau untuk disgrafia ini apakah seperti yang sebelum-sebelumnya juga ada penyebabnya sama seperti itu atau ada penyebab tertentu Ibu Helena? Iya, memang penyebabnya kalau disgrafia ini emang lebih banyak ya. Kalau tadi diskalkulia lebih umum tuh adalah karena genetik. Genetik. Memang juga ada fobia juga sih, dan juga faktor kelahiran dan sebagainya ya. Tapi yang paling umum itu adalah genetik. Disleksia juga seperti itu. Nah, kalau untuk disgrafia memang kalau menurut penelitian dari Lerner tahun 2000, faktor penyebab disgrafia ini bisa karena gangguan motorik anak. Ya, kalau gangguan motorik berarti ada hubungannya dengan pusat pusat syaraf yang berhubungan dengan otot ya, dengan otot dan mempengaruhi motorik anak. Khususnya tentu saja kalau menulis ini kan motorik halus, fine motorik ya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh gangguan perilaku yang dialami oleh anak. Gangguan perilaku mungkin ya bagaimana sikap dia dalam belajar menulis gitu ya. Apa yang dilakukan oleh guru-guru yang mengajar dia, melatih dia gitu ya. Dan yang ketiga adalah gangguan persepsi. Gangguan persepsi pada anak. Dan bisa juga karena ada gangguan memori nih. Ya, kemampuan dia mengingat yang memang sedang ada masalah ya. Kalau ada gangguan memori mungkin bisa juga
ada faktor karena kecelakaan barangkali, Oh, jadi itu atau bisa. mungkin karena faktor IQ-nya bisa jadi juga gitu ya. Dan gangguan tangan pada anak, mungkin tangannya ada sesuatu yang terjadi, mungkin membuat dia jadi lemah karena kecelakaan tadi itu ya. atau mungkin ada luka-luka atau seperti apa gitu ya. Lalu gangguan anak pada saat memahami instruksi, kemampuan dia untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya mungkin terganggu, itu juga bisa membuat dia jadi kesulitan dalam menulis ya. Dan yang terakhir adalah gangguan kemampuan melaksanakan cross modal, ya itu macam-macam. Tapi yang pasti tidak perlu khawatir karena seperti halnya kesulitan-kesulitan yang lain, disgrafia pun sebenarnya bisa dibantu. Jadi kita sudah lihat di sini ternyata kalau dari dua topik sebelumnya ya, itu kebanyakan tentang genetik, tentang fobia, penyebabnya, bahkan tentang kebanyakan juga tentang ketika dalam kandungan dan lain-lain. Nah ini lebih ke yang sudah disampaikan Ibu Helena itu agak sedikit berbeda dari dua yang sudah kita pelajari. Betul. Nah, tentu saja kalau kita bisa melihat anak kita yang mengalami disgrafia ini, seperti yang sudah juga kita pelajari di dua sebelumnya, tentu saja itu kan ada cirinya, Ibu Helena. Biar kita bisa mengenali lebih dini nih anak kita. Ternyata dia kesulitan belajar karena dia ada sesuatu seperti disgrafia ini. Nah, kira-kira ciri yang umum atau ciri-ciri yang bisa kita mengatakan anak kita ini disgrafia nih seperti apa, Ibu Helena? Iya, yang paling utama tuh dia nggak suka gambar. Nggak suka gambar? Ya, udah berhubungan dengan pensil, bolpen, krayon, or whatever yang untuk menulis, wah dia langsung no gitu. Ya, dia langsung menolak. Jadi itu usia anak-anak yang masih prasekolah ya, yang belum masuk SD gitu. Jadi dia disuruh, kita mungkin mau ngajak dia, kan biasanya anak kecil kan suka menggambar gitu, mewarnai, terus yang namanya untuk membuat kolase barangkali itu biasanya anak seneng gitu. Tapi dia nggak suka malah gitu ya, dia nggak suka. Dia kalau misalnya disuruh harus diwajibkan, ya dia megangnya juga caranya udah beda tuh. Megang. Jadi kelihatan dari cara megang bolpen atau krayon. Pernah tempo hari saya punya murid mengalami disgrafia seperti ini. Tahu nggak sih? Itu kelas 2 SD. Itu dia pegang pensil gini, terus atasnya gini nih. Jadi agak beda ya berarti ya. Ya kalau ada bolpen tuh terus diajak juga dipegang begitu. Jadi seperti kayak hook gitu. Kayak hook gitu. Saya bilang tangannya di sini. Wah, tangan saya langsung dilempar sama dia. Udah, stop, nggak mau nulis lagi. Gitu. Jadi dia nggak mau diperbaiki gitu. Tapi sebenarnya kita jangan menyerah. Kita perlu dengan teknik yang lain gitu. Seperti yang sebelumnya juga ya. Teknik yang lain berarti dia harus pendekatannya lebih ke hubungan relationship-nya dulu nih, hubungan antara guru dengan nyaman dulu. Misalnya ngobrol dulu kayak tentang apa yang dia sukai, hobinya apa, terus temennya siapa di rumah, terus apa yang dia pelihara di rumah, gitu-gitu deh ngobrolnya, supaya ada koneksi dulu. Jadi jangan langsung ajar buru-buru begitu gitu. Karena kan ini kan ada gangguan, artinya dia bukan karena males, tapi karena memang kayak susah nih struggle gitu. Memang sih setelah saya telusuri dari mamanya, karena dia kan pindah-pindah tuh TK-nya dari TK A pindah ke TK B, ke TK yang lain. Jadi berbeda-beda. Pindah gurunya nggak diganti, terus masuk lagi ke SD pun pindah juga. Ya kan itu kelas 2 udah 2 kali pindah. Jadi saya bilang, siapa yang mengajarkan pertama kali memegang pensil? Oh, gurunya di TK sana. Apa yang terjadi waktu itu? Pernah nggak dia pulang nangis? Pernah. Terus dia cerita apa? Ya dia dipukul tangannya. Bukan begitu cara pegang pensil. Jadi lebih ke traumatis ya. Iya. Nah, makanya sekali lagi pengenalan pertama tuh, aduh. Sangat penting ya. Ini kalau dibilang katanya nggak perlu TK, nggak perlu. Iya. Saya bilang, wah, ya boleh sih kalau nggak perlu TK, ya berarti ibu harus mengajarkannya di rumah. Ekstra ya. Di rumah. Siap nggak dengan mental yang sabar gitu ya kan, dan waktu yang cukup. Nah seperti itu. Oke, Bu Helena, kita akan membahasnya. Ciri-cirinya ya. Iya, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Love Your Child dan masih kita akan membahas tentang satu kesulitan belajar pada anak, yaitu pada saat ini kita sedang membahas disgrafia. Ibu Helena, tadi sudah beberapa hal yang kita singgung. Nah, sekarang kita mau tahu ciri-ciri, Kita ciri-ciri melihat bahwa anak-anak itu sering menolak untuk memegang krayon, pensil, semua alat tulis gitu ya. Kegiatan yang umumnya disukai oleh anak-anak seperti menggambar, justru dia nggak suka gitu. Nggak suka. Dan yang paling sering jadi ukuran juga adalah ketika anak-anak udah usia 8 tahun nih, nggak bisa ngikat tali sepatu. Nah, itu juga salah satu ciri ya. Udah diajarin berkali-kali, susah banget gitu kan. Nah, itu juga mungkin suatu pertanda gitu. Ini ada sesuatu nih. Atau dia disuruh pasang kancing, tapi kok lama atau enggak itu ya, enggak. Kalau mungkin nggak berurut, mungkin bisa jadi karena dia tekniknya yang salah. Dari atas harusnya dari bawah kan, disamakan dulu gitu, baru kancing sampai ke atas. Tapi kalau anak-anak yang disgrafia ini memang karena ya gimana ya, motorik yang tadi udah koordinasi mata dengan tangannya kurang baik gitu ya, kurang berkembang dengan optimal, sehingga pasang kancing juga struggle gitu. Kita kan coba buru-buru ya, atau pasang resleting lah, lama gitu. Padahal itu hal yang mudah sebenarnya. Iya. Kemudian pada saat dia nulis, baru sedikit, aduh capek mah gitu, tanganku sakit, pegel gitu-gitulah. Banyak mengeluh seperti itu, dan memang bukan kayak sandiwara ya. Iya, karena kan biasa anak-anak kalau nggak mau belajar capek. Tapi ternyata memang ada kalau salah satu ciri dari disgrafia ini yang memang dia capek menulis. Mungkin kalau dia bilang capek mah padahal temennya mau main nih. Itu beda. Itu berarti drama Korea ya. Tapi kalau emang berulang ya, setiap kali disuruh menggambar, mewarnai karena tugas sekolah atau gimana, mah capek banget loh, mah tanganku capek mah gitu. Nah, kalau udah seperti itu memang kita bisa aware nih, notice nih ada apa ya. Jangan-jangan anak saya sedang memang sedang mengalami kesulitan gitu ya kan. Dan kalau anak-anak yang udah lebih besar lagi. Enggak, udah masuk di usia TKB gitu kan, sudah mulai belajar untuk ya menulis, penyalin gitu. Nah, suka cari gara-gara tuh, ya kan, dia malah lompat-lompat. Karena dia nggak suka, dia nggak mau. Lompat-lompat, pokoknya mengalihkan ke kegiatan lainnya. Atau dia minta izin, seperti tadi kan, kalau yang saya tangani itu yang anak disleksia di satu sekolah itu, pada saat belajar membaca udah banyak alasan. Dia langsung nangis lah, marah, terus ke toilet, minta susu segala macam. Nah, kalau anak ini anak disgrafia ini pada saat disuruh nyalin atau menebalkan huruf, atau mungkin ada tracing gitu ya, titik-titik disambungkan jadi sebuah bentuk. Dia akan mencari, bisa lompat-lompat, bisa meninggalkan kursinya, atau mungkin ya itulah mengalihkan pada perhatian ke kegiatan yang lainnya gitu. Tapi kalau sudah SD, biasanya tuh dia tuh juga mulai bisa nulis kan pasti, tapi acak tuh ya kan, ukurannya bisa besar kecil seperti itu, terus tidak beraturan, kadang-kadang susah dibaca kayak gitu kan. Susah untuk dimengerti seperti itu. Jadi sehingga mungkin oleh gurunya dinilai sebagai anak yang kurang pandai gitu kan. Dianggap malas mungkin juga, atau dianggap tidak bisa menurut, bandel dan seterusnya lah. Capnya suka macam-macam ya kan. Sampai mungkin berpikir, bisa sukses nggak sih anak disgrafia ini gitu? Kok gini aja kamu nulis aja nggak bisa gitu? Gimana kamu di kedepannya kamu bisa sukses gitu kan? Kira-kira. Ya, jadi sebenarnya sih kita perlu empati sama anak-anak disgrafia ini, dan anak-anak yang kesulitan menulis ini bukan berarti bahwa dia itu adalah anak yang bodoh. Saya pernah bertemu dengan seorang dokter pegang pensil, bolpennya gini loh. Gini, gimana sih? Pokoknya, ini bolpennya keluar dari sini. Tidak seperti kita yang normal ya gitu. Tiba-tiba dia kok gitu sih gitu ya. Dan tulisannya nggak bisa dibaca. Tulisan dokter. Tapi dokter yang hebat. Aduh, pasiennya itu bisa ngantuk sampai jam 12 malam loh ya.
Jangan-jangan dokter-dokter itu pada disgrafi makanya tulisannya nggak bisa dibaca, enggak ya? Enggak berarti gitu Bercanda. juga sih. Ya lihat tangannya. Kalau dia Iya. nulisnya dengan nyaman gitu, ya mestinya enggak. Tapi kalau cara megangnya sudah aneh gitu, ya bisa jadi Dia dia disgrafia, iya. bisa jadi. Tapi itu bisa jadi dokter tuh. Dan Jadi hebat dokter, ya, dan sampai hebat. jam 12 Ya, malam. itu dia. Saya kalau ke dokter tuh suka saya jabanin karena manjur gitu. Manjur, maksud dia bisa diagnosa dengan sangat tepat gitu, dan obatnya nggak mahal tapi bagus gitu kan. Yeah. Jadi apa namanya, tidak bisa kita bilang bahwa kalau anak punya kesulitan menulis lalu selamanya dia akan Tidak punya sukses. punya apa namanya, masa depan yang suram. Gitu, enggak ya. Tergantung siapa yang menjadi orang tua yang mendampingi dia. Orang dewasanya siapa yang ditemui. Kalau dia ketemu dengan guru-guru yang baik, ketemu dengan orang tua yang mau mengerti, wah itu akan jadi apa namanya, jadi orang yang bisa mengembangkan bakatnya yang lain, kan gitu kan. Untuk menjadi seorang dokter kan nggak usah harus tulisannya indah banget ya kan, seperti huruf Latin yang mana harus begitu kan. Malah kita nggak bisa baca sebenarnya apa itu. Bisa juga dengan mengetik di komputer, seperti itu kan. Nah jadi apa tuh namanya, buat para orang tua dan guru memang kita perlu kerjasama sih. Ketika apa namanya, melihat anak-anak yang kayaknya kok tulisannya kok susah dibaca, terus kalau dikasih apa tuh namanya, tugas menulis langsung lepas tangan, langsung marah, itu jangan langsung kita menghukum dia. Itu gitu. menunjukkan dia frustasi sebenarnya. Iya, kita boleh cari tahu ada apa dengan dia, seperti itu. Apakah itu memang untuk mengalihkan perhatian, atau memang dia sedang struggle. Nah kalau sudah berulang-ulang begitu terus, dia nulis langsung lelah, langsung nggak mau gitu. Ya bisa jadi dia ada sesuatu, dan kita berarti perlu ada intervensi. Karena kita kan tadi kan pemirsa juga kita udah denger ya bersama-sama. Mungkin selain ciri-ciri itu kita bisa lihat dia kok mengerjakan sesuatu secara motorik dan lain sebagainya itu agak lama, seperti kata mengancing, atau pasang resleting atau apa gitu. Nah, terus ditambah lagi dengan ketika dia memegang bolpen dia tidak nyaman. Nah, boleh jadi itu ada ke arah situ gitu ya, Bu Helena. Atau mungkin pada saat makan tumpah-tumpah terus, gitu bisa jadi. Jadi kayak kamu ceroboh sekali sih, gitu kan. Padahal dia juga lagi ada kesulitan dalam hal itu. Nah, kalau kita bilang ceroboh, benar-benar ceroboh nanti seterusnya. Sebaiknya jangan ya. Oke. Mungkin setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana menangani. Penanganan. Karena penting sekali kalau kita sudah mengetahui, kita juga harus tahu bagaimana cara menangani yang tepat untuk anak-anak disgrafia ini. Oke pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Pemirsa Hope Channel, kembali kita bersama dalam program Love Your Child, dan saat ini kita akan membahas lebih lanjut nih Bu Helena. Tanpa kita harus menunggu berlama-lama lagi tentang bagaimana sih kita menangani anak-anak yang mengalami gangguan ini gitu. Kondisi gangguan yang untuk membuat menulis. dia kesulitan dalam menulis ya. Jadi kan menulis kan yang dibutuhkan tangan, yang bekerja tangan. Artinya kita perlu melatih apa namanya, kekuatan tangan dan juga otot-otot yang berfungsi untuk membantu dia menulis gitu. Jadi memang pada saat kita mau ngajar dia menulis atau menggunakan pensil, bolpen dan seterusnya, itu memang kita coba ajar dia untuk berlatih pemanasan dulu, ya kan? Misalnya gini-gini gitu, sambil nyanyi kayak gitu ya. Kalau kau sedang hati tepuk tangan, itu sebenarnya latihan itu latihan. Itu sebenarnya tapi dia kan nggak berasa kalau dia sedang di terapi toh, tapi sambil bernyanyi gitu kan. Ini terus apa namanya, mungkin disuruh seperti ini, ya kan? Kemudian apa tuh namanya, remas-remas seperti ini, ya kan? Kalau apa tuh namanya, kalau anak-anak sudah selesai menulis, nanti kita bisa apa tuh namanya, janjikan dia untuk bermain dengan yang lain barangkali gitu. Jadi kan kalau misalnya dia menulis untuk SD kan mungkin kalimatnya panjang-panjang, kita mungkin sedikit dulu, nanti bisa berhenti dulu. Dan anak-anak yang mengalami disgrafia jangan dipaksa untuk mengerjakan proyek menulis ini dengan target waktu. Kasih kesempatan lebih agak sulit untuk mereka ya. Iya, ya sama seperti orang yang punya kaki 1 sama kaki 2,
masa sama sih waktu Hmm. targetnya, ya kan? Misalnya 100 meter nih kamu harus berjalan. Yang punya kaki 2 mungkin bisa dalam waktu 20 detik. Tapi kalau yang kaki 1 boleh dong 50 detik. Iya, berarti Boleh dong kita 100 harus detik. mengkomunikasikan Iya, kepada gurunya ya, betul, biar bisa betul. Nah, dimengerti. ya contohnya seperti ini nih, kayak gini kan. Kita bisa latih, tarik gitu kan. Seperti itu. Jadi supaya apa namanya jari-jarinya ini bisa lebih apa namanya lebih Leluasa. berlatih, lebih apa ya, lebih terbantu untuk menulis nanti dia sudah lebih lemas gitu ya, lebih lentur lah gitu. Nah, jadi selain itu kita bisa kasih permainan juga sambil masak di rumah. Jadi mamanya mungkin bikin apa ya? Bikin onde-onde gitu kan, onde-onde kan dari tepung beras yang mau dibuat nanti diisi unti gitu. Jadi dia nggak berasa sedang dikoreksi tangannya gitu. Ayo nak ikut mama ya, nanti kita makan sama-sama gitu atau bikin bakpao barangkali. Jadi tepungnya terus dibuka gitu terus kasih diisi unti, ayo dan dia dipulun-pulun. Nah, waktu dipulun-pulun ini kan tangannya sedang dilatih gitu. Atau juga kita mungkin minta bantuan dia untuk pakai jepit jemuran. Yuna bantu mama yuk jemurin pakaian yuk gitu misalnya. Padahal sebenarnya kan jemuran tinggi. Kita pakai yang pendek, kasih kawat gitu. Lalu suruh dia kasih kain, jepit ya nak. Nah waktu jepit itu kerja keras dia tuh. Iya betul. Kerja keras. Nah waktu dia bisa jepit, anaknya dikasih apresiasi. Anak mami sudah bisa gitu. Terus kita lihat mungkin baru 3 baju dia udah capek mah, capek. Oke, bagus. Besok mau berapa? 3 atau 5 bajunya yang dijepit? 5. Oke, coba kasih semangat. Ayo nak bisa. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa anakku kok susah ya. Itu anak yang lain mah cepet jepit. Jangan diadu, jangan dibikin kompetisi. Karena berbeda ya. Jangan bikin kompetisi. Mungkin kompetisi dengan kita aja dan kita dilambat-lambatin lah gitu ya. Jadi kalau kita jemur, kita lambat-lambatin. Aduh kok susah sih. Mama juga susah nih. Nah waktu gitu. dia bisa sampai 5 gitu, 5 baju bisa dia jepit. Wow, kamu bisa kalahkan mama gitu kan. Jadi akhirnya dia termotivasi lagi. Walaupun susah, dia berjuang. Nah lama-lama dengan menjepit seperti itu nanti dia akan terlatih ya. Jadi mulailah dia bisa pegang pensil atau pegang krayon dulu lah ya. Nah, kalau anak-anak yang masih 3 tahunan, 4 tahunan, mungkin pegangnya masih seperti ini, nggak apa-apa. Ini kayaknya mereka juga belum bisa pegang yang dengan baik dan benar kan? Iya, jadi gitu. Nah, terus mungkin bisa juga kalau dia masih belum mau pegang krayon dan pensil, oke, kita pakai finger paint misalnya. Ini cat warna, lalu dikasih dikasih tangan, gini, tempelkan. Lalu kita kasih warna atau tambahan gambar sehingga bentuknya kok jadi seperti orang atau seperti bentuk-bentuk pohon atau bunga, apa gitu ya kan. Gitu. Nah, terus nanti lama-lama pakai ini jarinya ya kan, tadi handprint, sekarang jari, lalu tempelin, lalu kita bisa bikin gambar tikus, gambar burung, gambar macam-macam. Wah itu menarik buat dia. Nah lama-lama kita mungkin bisa bikin pakai pinset, pindahkan mungkin bola-bola kecil, pom-pom gitu, atau mungkin ya benda-benda yang mudah ya, misalnya kain-kain kecil gitu, kita buat dari sini juga bisa kan, misalnya nih bulat-bulatan seperti ini nih. Ya kan, lalu kita suruh pindahkan dengan pinset gitu kan ke ke wadah-wadah. Melatih motoriknya dia juga. Nah, jadi latihan mencet-mencet ini sebenarnya kalau anak-anak suka main di luar rumah mestinya berkembang gitu. Montessori ya, betul. Lebih ke semua motoriknya lebih. Ya kan, terus kalau di rumah mungkin ada kertas gitu, suruh dia sobek-sobekin, sobek-sobek seperti itu, ntar koran barangkali, lalu nanti kita bisa bikin bikin kolase, ya kan? Jadi keras-keras ini ditempelkan di dalam satu bentuk lingkaran kah, segitiga kah gitu. Lalu kita kita lem seperti itu. Nah waktu sobek-sobek ini juga perlu kerja keras ya. Iya. Jadi membantu dia akan terbantu untuk lebih lentur dan lebih berkembang motorik halusnya, karena itulah yang dibutuhkan untuk anak grafia ini bisa menulis seperti itu. Ya jadi waktu menulis juga jangan langsung disuruh nulis huruf dengan bentuk kecil. Harus yang besar dulu dan pelan-pelan. Seperti yang tadi harus pelan-pelan, jangan sampai terburu nafsu kita. Iya kan? Jangan sampai tidak sabaran, harus sabar. Ya kan? Mungkin kita mau nulis huruf apa dulu nak, bila perlu dia yang pilih gitu. Oke, tapi yang penting kita ajarin
arahnya kan, misalnya huruf A dari atas ke bawah, belok, lalu tutup seperti ini. Itu diulang-ulang pelan-pelan. Nanti saya percaya setiap anak memang punya kecepatan yang berbeda-beda, tapi kalau dia ditemani prosesnya dengan kesabaran dan juga support yang baik, suasananya yang benar-benar membuat dia sangat-sangat nyaman, saya yakin dia akan berkembang dengan baik. Oke, Ibu Helena, kita sudah membahasnya dan saat ini silakan Ibu Helena untuk kesimpulan dan juga tips. Ya, ada begitu banyak yang kita bisa lakukan ketika kita ingin membantu anak-anak kita. Yang paling utama adalah kita bisa belajar apapun untuk memberikan sarana dan dukungan buat anak-anak kita. Namun semua itu kembali kepada hati. Ketika kita mencintai anak kita, maka akan banyak jalan untuk bisa membantu mereka. Cintailah anak kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Helena. Terima kasih banyak juga pemirsa yang sudah menyaksikan. Kembali kami mengingatkan Anda, mengajak Anda semua untuk mencintai, untuk mengasihi anak-anak Anda, menjadikan generasi yang lebih baik. Tetaplah bersama kami dan terus saksikan Love Your Child pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.